One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya paling bahagia pada hari ini karena saya diberikan mandat tugas oleh para senior, Pak Arwan, Pak Safir, untuk membantu sukseskan acara kita hari ini. Dan saya senang sekali banyak para tokoh yang baru muncul yang kelihatannya ternyata sama, menginginkan perlawanan secara bersatu. Saya mau pakai filosofi Islam dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi persatuan itu tidak ada lain, mukmin itu dia harus bersatu. Karena di sini ada al-khosrnya kalau dalam bahasa Arab, innamal, tidak ada lain. Perjuangan sesama muslim itu adalah bersatu. Jadi kalau umat Islam atau para pejuang Indonesia pada umumnya sekarang ini, kalau dia mau berjuang sendiri-sendiri pasti gagal. Itu sudah dipastikan di dalam filosofi perjuangan kita ini. Dalam keadaan kita ini memang musuh, pemimpin yang seperti musuh, seperti penjajah. Tadi dikatakan lebih Belanda dari Belanda. Itu tidak bisa kita kalau tidak bersatu. Karena memang tujuan mereka itu memang memecah belah. Kita sudah hafal memakai politik divide et impera, yang satu dipuja-puja, yang satu diangkat. Maka Allah mengatakan fa'aslihu baina akhwaykum. Maka satukanlah orang-orang di antara mereka kita yang akan melakukan perlawanan ini. Jangan sampai terjadi perselisihan. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi artinya takwa di sini, kalau kita tidak bersatu, itu kita tidak bertakwa. Kita mau berjuang menyalahkan orang lain, harus bersabar. Kalau kita jelas melihat musuh itu sudah jelas sosoknya, maka perjuangannya kita juga harus sabar terhadap orang-orang yang bersini kepada kita, karena punya cita-cita yang sama. Kalau itu mukmin, kalau kita orang Indonesia yang mempunyai keberanian bersama, la'allakum turhamun, supaya kita mendapat rahmat. Bagi yang tidak bersatu, maka lepas dari rahmat Allah. Ini tadi saya katakan, saya senang semua pembicara menyatakan untuk jaga persatuan. Kesatuan itu adalah membuat gentar mereka. Ini kita lihat teman-teman saudara-saudara kita sedang berjuang di PIK, PSN PIK. Itu tahu-tahu para rakyat yang di sana menyatu dengan orang-orang yang di pusat kelabakan. Kemarin ada pengkhianat yang orang maskota itu kan, mengapa saya katakan pengkhianat? Bagaimana mungkin dia sebagai pimpinan desa itu dia mengancam, menekan Pak Saididu, kalau tidak minta maaf dalam seminggu ini akan saya buat menangis, katanya. Tapi setelah melihat persatuan umat ini, nggak ada kata lanjutan. Apa dia mengatakan itu? Jadi persatuan di antara kita ini sangat-sangat dibutuhkan. Dasar kita untuk dijajah oleh Jokowi yang presiden penjajah itu sudah sama. Jadi kita sangat aneh ini kalau kita tidak mempunyai kesamaan untuk melakukan perlawanan kepada Jokowi. Jadi semua orang yang bergerombol di belakang dia itu jelas adalah pengkhianat yang ada keuntungan untuk mereka pribadi. Jadi kalau kita ingin menuntaskan perjuangan kita, maka tuntaskanlah persatuan kita untuk perlawanan kepada mereka. Allah sudah mengingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa kecil, jangan kau merasa sedih. Engkau itu tinggi in kuntum mu'minin, kalau benar-benar bertakwa. Kalau kita benar-benar betul-betul kita serius, kita tidak melakukan pengkhianatan, kita tidak melakukan gunjingan-gunjingan sama sahabat, mudah kuncinya. Maka Allah mengatakan juga dalam surat lain,
wajah fina lanah janahum subulana. Apabila kamu bersungguh-sungguh jihad di jalanku subulana, maka aku akan berikan banyak jalan. Banyak jalan kita untuk menempuh kemenangan, untuk menghadapi pemimpin, untuk menghadapi pengkhianat yang dia tidak punya hati. Bagaimana kita harus menghormati para pejuang kita yang memerdekakan Indonesia dari sejengkal tanah penjajahan Belanda. Masa kita diam? Ini ada tanah kita, penduduk kita yang miskin, penduduk kita yang kecil, diinjak-injak, dihargai tanah dengan 30.000, kita diam saja. Maka orang Indonesia yang diam terhadap penjajahan seperti ini, kita mempertanyakan kecintaannya terhadap Indonesia. Maaf, pengusaha-pengusaha Taipan itu apa jasanya terhadap Indonesia dalam kemerdekaan? Tidak ada. Mereka ingin memanfaatkan. Jadi kalau kita tidak melawan, ini kita tidak mendapat pahala besar dan Allah mengecam. Karena jelas-jelas kita ini akan diancam persaudaraan kita. Kita akan menjadi sulit beribadah, melakukan perlawanan secara agama. Karena memang mereka ini menghancurkan agama itu sendiri. Oleh karenanya, kalau orang mengatakan ini jangan omong-omong, enggak. Omong-omong seperti ini yang perlu, tetapi melakukan perlawanan di lapangan juga perlu. Pada setiap melakukan perlawanan ada evaluasi, ya, dan makin besar orang yang hidup jauh bersama berjuang, tidak ada apa-apa. Maka sekarang ini yang menjadi kesempatan pahala besar, ya, yang mengkomunikasikan ini para YouTuber. Maka saya bukan karena ada Bang Refli ini luar biasa jasa untuk menyatukan kita ini sebagai trompet, ya. Kemarin saya katakan bahwa bagaimana perlawanan Aceh itu, ya, para pemimpin itu dia membacakan syair-syair dengan gertakan syair-syair itu berubah menjadi 1000 rencong untuk perlawanan. Maka omong-omong seperti ini harus melahirkan giroh. Orang yang punya giroh di daerah-daerah tidak bisa tidur, ya, ingin ikut bergabung. Bagaimana, ya, para penjajah Taipan itu mengadu domba kita. Secara hukum, insya Allah kita sudah banyak petunjuk. PSN itu ternyata kemarin sudah dibongkar dan kita punya dokumen, nanti kita lebih lanjut, ditindaklanjuti di para tokoh kita. Ternyata PSN itu izinnya cuma 17550, 17505, dan sudah 1400 terdapat hutan mangrove. Ada cuma sedikit saja, 300 hak dari secara perizinan, kalaupun itu legal itu cuma 300. Sekarang perluasannya sampai ke Tangerang, sampai ke Banten. Dari mana mereka punya izin itu? Mengatasnamakan, menakut-nakuti bahwa ini adalah proyek strategi nasional. Maka kita semua harus melawan. Kalau tidak, Indonesia kita akan segera selesai. Ini bukan perubahan perjuangan dari saat si Joko Dok. Pemimpin. Kita tahu, ya, kita tahu. Bukan tidak tahu tentang oligarki itu. Kita tahu. Tetapi kita ingin menuntut dia sebagai boneka yang memberikan karpet merah kepada para Taipan itu. Nah, sekarang dia sudah tidak ada. Kita sekarang berhadapan dari substansi penjajahan terhadap Indonesia, yaitu para oligarki yang menggunakan para kekuasaan, ya. Kemudian dia menggunakan penguasa memberikan guidance pembangunan seolah-olah. Jangan mau di sana bangun ini, setelah itu kemudian memintakan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Emang pemerintah ini kacau untuk kemuliaan mereka. Saya curiga kepentingannya misalnya kereta cepat itu. Jangan-jangan itu nanti kenapa Meikarta itu masih kosong terus? Apa susahnya dari kereta api cepat itu dibuka pintu stasiun ke Meikarta? Jangan-jangan untuk persiapan mereka juga. Maka setiap yang dibangun oleh Jokowi kita harus curiga, dan pokoknya betul kita harus mendorong Prabowo untuk melepaskan pada menteri-menteri yang dipaksakan kepada dia. Itu mudah sekali kalau mereka
melakukan kudeta kepada Prabowo mau apa? Ya. Sudah ada menteri yang sudah jelas ketahuan kesalahannya dicopot tapi tidak dikeluarkan, dijadikan menteri lagi. Ini kelihatan Pak Prabowo pasti dalam sandera yang kita harus dorong supaya berani. Kalau tidak segera menunjukkan perlawanan kepada mereka, rakyat nanti akan kurang kepercayaan kepada Bapak Prabowo. Saya kira ini poin dari perjuangan kita ini harus segera diwujudkan untuk merubah kekuasaan politiknya bidang ini, untuk mengenyahkan, membersihkan dari para penjaga-penjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. One Kawan TV 1